Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila middini amma ba'd. Alhamdulillah kita membahas surat Al-Fatihah selesai. Kemudian Al-Ikhlas. Hari ini kita akan membahas surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan An-Nas sebab turunnya itu sama. Satu kejadian, satu kasus, lalu Allah menurunkan melalui malaikat Jibril dua surat ini sekaligus. Apa kejadiannya? Kejadiannya seperti yang disebutkan kisahnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan banyak hadis meriwayatkan, yaitu berkaitan dengan seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Dia ini Yahudi. Dia melalui anak kecil, seorang anak kecil yang suka membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu anak kecil ini mengambil mustin wa musatah, mengambil sisir dan mengambil rambut yang rontok dari Rasulullah SAW. Kan orang nyisir suka rontok rambut, apalagi panjang. Rambut Rasulullah SAW panjang sampai di bawah telinga. Ya. Diambil sisir sama bekas rambut yang rontok. Lalu diserahkan kepada orang Yahudi, termasuk ini Labid bin A'sam. Kemudian Labid bin A'sam ini menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui media sisir tadi. Kan sisir ada gigi-giginya begitu ya. Nah gigi-giginya ini sama pot bekas rambut yang rontok. Oke, caranya nantilah saya kasih tahu cara detailnya. Detail caranya nanti ditaruh di sebuah istilah kita buhul. Tahu buhul? Jimat. Ya ditaruh kayak buhul, nanti Anda bisa ketik di handphone, tulis buhul, B-U-H-U-L, buhul, nanti akan keluar gambarnya. Jadi ditaruh dalam sebuah buhul gitu. Kemudian buhul ini sama si Yahudi ini ditaruh di sumur. Sumur ini sumur tua di Mekah. Ini kejadian di Mekah. Sumur tua. Nah, sumur tua ini biasa dibuat pembuangan sampah. Terkadang perempuan-perempuan yang habis menstruasi haid dibuang ke situ. Nah, ditaruh di sumur sini, buhulnya itu. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita bahwa dampaknya pada diri Rasulullah SAW, hujjila ilaihi annahu fa'ala syai'an wa lam yaf'al. Bahwa seolah-olah Rasulullah SAW melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat. Jadi yang dikomentari oleh para ulama bahwa dampaknya itu pada fisik Rasulullah SAW bukan pada akal. Nggak mungkin berdampak pada akal, karena berdampak pada akal itu berarti berpengaruh pada wahyu, kan nggak mungkin. Ya, akal Rasulullah SAW tentu terjaga. Jadi dampaknya pada fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dijelaskan Ibnu Hajar dan para ulama yang lain. Lalu datanglah dua malaikat. Nah, dua malaikat kepada Rasulullah SAW. Yang satu menanya, yang satu nanya malaikat ini, apakah ini orangnya? Iya. Kenapa dia matbub? Kenapa dia matbub? Matbub itu artinya
kena sihir. Sihir apa? Sihir rambut yang ditaruh dalam sebuah sumur. Lalu diberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau kena sihir, yang menyihir seorang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Sihirnya ditaruh di sini. Kemudian disitulah turun surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat itu, maka sirna pengaruh dari sihir itu. Kemudian bukhulnya diambil. Lalu Aisyah bertanya, engkau apakan bukhul itu? Saya hancurkan biar nggak jadi masalah buat orang lain. Nah, ini ringkas cerita kisah tentang turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi banyak orang, bukan banyak ya, ada sebagian yang menentang cerita ini. Padahal ini kan cerita sahih, riwayat Bukhari Muslim. Menganggap bahwa nggak mungkin itu terjadi pada Rasulullah SAW. Kalau terjadi pasti akan berpengaruh pada wahyu. Dijawab oleh para ulama bahwa itu terjadi bukan pada akal Rasulullah SAW, tapi terjadi pada fisik Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW seperti manusia yang lain, ya sakit, ya butuh istirahat, ya capek, itulah fisik. Nah, itulah yang terjadi pada sihirnya Labid bin A'sam ini. Dari sini bisa kita ambil pelajaran dari kejadian ini bahwa sihir itu memang nyata dan memang terjadi dan berdampak buruk pada korban yang dituju. Jadi sihir itu nyata, ada. Ya, kemudian sihir itu memang berdampak buruk pada diri si korban yang dituju. Nah, surat ini para jamaah sekalian turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan diri beliau dari keburukan-keburukan yang seperti ini. Ya, adapun turunnya di mana ini menjadi perdebatan di antara para ulama tafsir. Jadi intinya apa kandungan dari surat Al-Falaq dan apa kandungan dari surat An-Nas? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan kedua surat ini berbicara tentang keburukan-keburukan yang terjadi atau yang menimpa setiap orang. Surat Al-Falaq, An-Nas ini bicara tentang keburukan. Keburukan ini apa yang dimaksud dengan keburukan ini? Keburukan ini bentuknya adalah kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, dan penderitaan fisik. Ya, kalau kita bisa penderitaan akal, bisa penderitaan psikologis seseorang. Ini yang dimaksud dengan keburukan. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan keburukan di sini apa? Keburukan bisa berupa kekufuran. Seseorang bisa jadi kufur, murtad maksudnya. Seseorang bisa terjebak dalam dunia kemusyrikan. Dia bisa terjebak dalam dosa besar. Dan juga keburukan pun berupa penderitaan. Penderitaan fisik artinya dia bisa sakit. Anda pergi ke dokter ahli manapun, dokter akan mengatakan tubuh Anda sehat. Ini agak serem, makanya nggak ada yang tidur tuh, nggak ada yang tidur. Agak menyeramkan ini. Tubuh Anda sakit, Anda ke dokter manapun, dokter akan mengatakan Anda sehat. Tapi dokter akan membuat rekomendasi, mungkin ini psikologisnya yang enggak, padahal fisiknya sakit. Bisa juga akalnya kena, artinya separuh sedeng atau mungkin sedeng beneran jemaah. Bisa gila dia. Atau psikologinya yang kena dia, tekanan batin, stres.
Nah, ini yang dimaksud dengan kata keburukan di dua surat ini. Makanya kalau Anda baca qul a'udzu birabbil falaq min syarr, syarr itu keburukan. Kan diulangi min syarr, min syarr, min syarr, min syarr. Di surat An-Nas juga sama, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarr. Jadi dua surat ini bicara tentang keburukan yang bisa menimpa diri kita kapanpun dan dimanapun. Paham? Apa bedanya Al-Falaq dengan An-Nas? Bedanya, kalau Al-Falaq, keburukan itu terjadi dari luar diri kita. Dan itu di luar kemampuan kita. Itu di luar kemampuan kita, Pak. Di luar kemampuan kita. Artinya keburukan itu akan menimpa diri kita kapanpun, dimanapun, Anda sadari, Anda tidak sadari, Anda suka, Anda tidak suka, keburukan itu akan menimpa diri kita. Ya, ini yang namanya paket gratis, Anda nggak usah pesen, Anda dikirimin. Ya, itu paket gratis yang masuk ke tubuh Anda dan keluarga Anda. Ini keburukan ini terjadi, Pak. Surat Al-Falaq bicara tentang keburukan yang sifatnya dari X diri kita. Kita nggak bisa mengatakan tidak. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Tapi kita bisa membuat perlindungan diri. Nah, itu yang tahap bahasan yang kedua. Mengatakan jangan, nggak bisa, Pak. Seperti kita keluar rumah mesti terkena debu, polusi dan sebagainya. Ada orang ngerokok, ada orang ini pasti kena kita. Kita tidak bisa mengatakan, Mas jangan ngerokok di depan saya, ngajak berantem Anda. Orang tertentu yang sadar polusi, kendaraan dan sebagainya bisa. Gak bisa kita mengatakan tidak, tapi kita hanya bisa apa? Membuat sistem imun dan proteksi diri. Paham jemaah? Surat An-Nas, keburukan itu terjadi pada diri kita sendiri. Kita yang membuat keburukan itu terjadi. Kita yang membuka pintu terjadinya keburukan pada diri kita sendiri. Ulahnya kita. Nah, itu perbedaan antara surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi, makanya kita ini disuruh apa? Dekat dengan Allah. Ibadah, sholat yang rajin, zikir, kemudian jadikan 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tambah ayat kursi sebagai zikir dan wirid harian. Kalau kita tidak dekat dengan Allah dan tidak menjadikan zikir-zikir itu sebagai vitamin kita sehari-hari, habis diri kita jemaah. Pasti akan binasa diri kita. Kita bisa menjadi mayat hidup. Ya, jadi bulan-bulanan orang-orang yang berjiwa jahat di sekitar kita. Nah, inilah bahasan surat Al-Falaq dan An-Nas. Surat ini mengajarkan kepada kita prinsip tauhid kepada Allah. Bahwa kita harus kembali kepada Allah, mengesahkan Allah, berlindung kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, meminta kepada Allah, maka saat itulah Allah akan melindungi kita dan menjadikan diri kita akan tentram dan damai. Jika tidak, maka itulah kita tidak bisa mengatakan jangan dan tidak.
Ya. Kemudian di surat Al-Falaq, kita mulai dari surat Al-Falaq, dimulai dari firman Allah, qul, katakan, maksudnya apa? Bacalah. Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk baca surat ini. Bacalah surat ini. Apa yang harus kita baca? Yaitu a'udzu birabbil falaq. Bahwa ternyata ini bukan hanya perintah kepada Rasulullah SAW, tapi ini adalah perintah kepada seluruh umatnya. Apa buktinya? Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk menjadikan 3 surat ini sebagai zikir sehari-hari. Jadi qul, bacalah surat ini. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? A'udzu, aku berlindung. Begitu pula di An-Nas, qul a'udzu, aku berlindung. Maksudnya, aku meminta perlindungan. Apa berlindung itu maknanya? Apa mas berlindung itu? Apa? Dijaga. Berarti berlindung itu, barakallahu fiik, berarti ada yang kita takutkan. Ada yang ditakuti. Kemudian kita ingin lari dan menghindar dari apa yang kita takuti itu. Oke? Beda dengan meminta pertolongan. Kalau minta pertolongan itu berkaitan dengan apa? Yang baik-baik. Saya mau minta yang baik. Tapi kalau berlindung artinya saya mau menghindar. Dari apa? Dari sesuatu yang saya takutin. Nah, itu maknanya. Qul a'udzu. Katakan aku meminta perlindungan. Artinya saya mau lari dari sesuatu yang kita takutkan. Itu yang disebutkan setelahnya. Kepada siapa yang bisa melindungi kita, memberikan rasa aman kepada kita? Nah, inilah nilai tauhidnya jemaah. Di sini disebutkan bi rabbil falaq. Dengan Rabb, aku lari menghindar dari apa yang aku takutkan kepada Rabb. Apa makna Rabb di sini? Kalau bahasa Indonesianya kan Tuhan. Apa makna Tuhan? Rabb. Rabb itu maknanya pencipta. Jadi aku berlindung dari apa yang aku takutkan kepada siapa? Yang menciptakan semua. Semua ini yang menciptakan dia, makanya aku cari aman kepada yang nyiptain aja deh. Rabb juga makna pengatur, berkuasa, maha hidup, qayyum, berdiri sendiri. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, berdiri sendiri, mengetahui, mendengar, melihat, berbuat baik, dermawan. Ini makna apa? Rabb. Jadi aku berlindung kepada zat yang ini. Berarti ada berapa komponen di sini? Hah? Ada 3. Yang pertama siapa? Manusia yang berlindung. Berarti yang kedua apa? Zat yang ngasih dia aman, kedamaian, melindungi dia. Berarti yang ketiga apa? Keburukan yang dia takutin. Ini 3 komponen disebutkan di surat ini dan di surat An-Nas. Jadi berlindungnya kepada zat ini. Zat ini kita berlindung. Bi Rabb, makanya disebut dengan nama Rabb. Al-Falaq, apa makna Al-Falaq?
ada banyak pendapat para ahli tafsir, tapi makna yang paling kuat dari pandangan-pandangan para ulama tafsir itu, al-falak adalah maknanya waktu subuh. Waktu subuh. Al-falak juga bermakna biji atau butir yang terbelah, lalu tumbuh tanaman. Itu falak maknanya juga. Jadi falak bisa bermakna dua, waktu subuh dan juga bermakna biji atau butir yang terbelah kemudian tumbuh tanaman dari situ. Itu namanya falak. Berarti di sini aku berlindung kepada zat yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang memberikan kebaikan waktu subuh atau biji-bijian ketika tumbuh sebuah tanaman. Seperti pada ayat-ayat yang lain juga Allah sebutkan, innallaha faliqul habbi wan nawa. Dialah Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan butir-butir itu. Di surat Al-An'am ayat 95. Kenapa Allah kaitkan berlindung atau zatnya dengan zat yang menumbuhkan waktu subuh? Kenapa kok dikaitkan dengan waktu subuh? Aku berlindung kepada zat yang menciptakan waktu subuh. Kenapa? Ada penjelasan menarik jemaah berkaitan dengan apa yang kita takutkan itu. Penjelasan dari Imam Ibnu Ashur, beliau mengatakan dialah yang menciptakan sebab-sebab munculnya waktu subuh. Penyebutan sifat Allah yaitu Rabbul Falak, artinya zat yang menciptakan, yang ngatur waktu subuh, tidak dengan sifat Allah yang lain, karena banyak, perhatikan ini, hati-hati ini yang suka pulang malam. Ya, saya nggak nakut-nakutin. Karena banyak keburukan yang terjadi di malam hari. Seperti kata beliau, ini di zaman beliau yang wafat tahun 1393 Hijriah. Seperti pencuri, binatang buas, binatang beracun, kesulitan melakukan perjalanan, kesulitan meminta pertolongan, kondisi orang yang sakit semakin parah di malam hari. Jadi kalau malam, pagi sehat, malamnya sakit, nggak enak, meriang badan dan sebagainya. Sehingga pelaku kesesatan berprasangka adanya Tuhan kegelapan. Makanya mereka mengatakan ada Tuhan dewa kegelapan. Ada dewa cahaya, ada dewa kegelapan bagi mereka. Karena di sana ada kekuatan yang mereka sebut pula dengan kekuatan gelap, gaib. Oke. Maknanya maknanya kul a'udzu birabbil falak, berarti maknanya adalah berlindung kepada zat yang menciptakan waktu subuh itu. Keselamatan dari berbagai macam keburukan yang terjadi di malam hari. Allah disifati dengan sifat yang bisa menjadi pembuka akan dikabulkannya permintaan. Jadi kenapa kita berlindung dengan zat yang menciptakan waktu subuh? Karena waktu malam, waktu terjadinya banyak keburukan. Allah lah yang membuka kegelapan itu sehingga muncul cahaya. Berarti Allah yang mampu menyingkirkan semua kejahatan dari diri kita, sebagaimana Allah menyingkirkan waktu gelap dengan munculnya cahaya pagi. Faham? Sosok ahli tafsir lain namanya Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah. Bukan Fakhruddin Razi ini. Itu kan rada miring utek jemaah.
Ini Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606 Hijriah. Dia mengatakan di dalam tafsirnya, namanya Tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib namanya tafsirnya. Penyebutan waktu subuh secara khusus memberikan isyarat, kata beliau, bahwa Zat yang Maha Kuasa, lihat ini, untuk menghilangkan kegelapan-kegelapan yang begitu tajam di semua alam ini, juga mampu untuk menghilangkan dari hamba yang berlindung ini segala ketakutannya. Jadi malam ini menjadi tempat orang-orang yang berbuat jahat. Paham? Tempat dari mereka yang berbuat jahat. Waktu di mana orang berbuat jahat di sana. Oke. Siapa yang bisa melindungi manusia dari kejahatan-kejahatan yang terjadi itu? Tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Zat yang menciptakan alam dan yang mengatur semua. Sebagaimana malam itu gelap, lalu siapa yang bisa menghilangkan kegelapan malam dengan munculnya cahaya subuh? Sahabat, Allah. Allah yang bisa memunculkan cahaya subuh. Sehingga terang benderang, maka gelapnya hilang. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama, ini isyarat ketika Allah mampu memunculkan cahaya sehingga malam itu gelap itu hilang, begitu pula keburukan tidak ada yang bisa menghilangkannya dari diri kita semua kecuali Zat yang menciptakan dan mengatur itu semuanya. Allahu Akbar. Kemudian dan juga terbitnya waktu subuh sebagai perumpamaan akan datangnya kemudahan dan solusi. Diibaratkan begitu. Seperti seseorang di malam hari menanti datangnya waktu subuh, seperti itulah seseorang yang berada dalam ketakutan. Dia menanti kedatangan pagi yang penuh dengan kesuksesan. Jadi Allah yang menciptakan waktu malam, Allah yang menciptakan waktu subuh, terang benderang. Jadi jika kita berada dalam kesulitan, maka berlindunglah, larilah, mintalah rasa aman, tenang, tentram kepada siapa? Zat yang mengatur dan menciptakan semua itu. Jadi berlindung di sini maksudnya adalah apa? Hati kita ngapain? Berserah diri, menyerahkan semua yang kita takutkan itu kepada Allah yang mengatur, yang mencipta, yang memiliki, yang berkuasa, yang memberikan kebaikan, kemuliaan, yang menghalangi, membuka, mencegah, memberi. Zat ini hati kita serahkan sama di semuanya, sudah. Nah, inilah namanya apa? Tauhid. Nah, beda dengan fenomena yang terjadi. Biar aman pakai jimat. Biar aman pakai tulisan ini. Biar aman pakai gelang ini. Biar aman pakai ini, pakai itu. Mobilnya ditempelin, motornya dikasih tempelan-tempelan. Terus di badannya ngantongin ini, itu apa? Biar selamat, Mas. Biar aman. Bukan. Berarti dia berlindung kepada sesuatu yang sama-sama lemah dan tak mampu. Manusia, apalagi dengan benda kayak orang Hindu. Berlindungnya dengan apa? Simbol-simbol, kain catur. Atau dengan sesaji-sesaji dia. Kan? Ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini, ditaruh di mobilnya, taruh di sini, belum lagi simbol-simbol lain. Ada lagi agama yang lain menggunakan warna-warna dan simbol-simbol tertentu seperti agama Konghucu dan sebagainya. Dan orang macam-macam. Ada lagi orang Islam yang menggunakan simbol-simbol yang dikasih oleh si fulan dan si fulan. Yaitu kotak-kotak lah, bulet-buletan lah yang ditempelin seolah-olah itu huruf Arab.
kan? Terkesan ini huruf Arab. Ada yang bulat, yang banyak ditempel di belakang-belakang mobil itu. Ya, nggak usah saya sebutin lah karena di syuting. Kalau nggak di syuting tak sebutin Anda satu-satu. Ya. Jadi banyak itu simbol-simbolnya. Ya. Dikasih si fulan kamu pasang di sini biar selamat. Ya, Pak Selamat namanya memang. Ini semua malah menjadikan diri kita jadi binasa, jadi sengsara. Kenapa? Itu tadi sederhana aja, berlindung kepada sesama manusia yang tak mampu apa-apa. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Bahlul ditambah bahlul jadi sama. Ya sudah, nggak bisa ditambah nggak bisa, ya tambah nggak bisa. Nggak mampu ditambah nggak mampu, ya nggak mampu. Ya. Jadi ayat ini, surat ini menganjurkan kita untuk apa? Berlindung hanya kepada Zat yang mencipta, yang mengatur. Oke. Apa keburukan yang ditakutkan itu, keburukan yang bisa terjadi pada diri kita sewaktu-waktu? Apa aja? Di surat ini menyebutkan ada 4 jamaah keburukan yang bisa sewaktu-waktu terjadi pada diri kita. Saya sebutkan satu saja, ini sudah jam 1. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan, ingat keburukan yang dimaksud di sini adalah penderitaan. Penderitaan fisik, penderitaan akal, dan penderitaan psikologis orang. Ya, akal psikologi sama lah. Ya, ini penderitaan ini. Fisik atau psikis. Dia bisa menderita itu. Min syarr. Siapa yang ulahnya siapa? Ma khalaq, yaitu makhluk-makhluk yang jahat, yang punya jiwa jahat. Siapa makhluk-makhluk yang jahat ini? Ya. Makhluk yang jahat ini bisa manusia jahat, bisa jin, bisa binatang. Unsur-unsur inilah yang bisa melancarkan kejahatannya kepada diri kita masing-masing. Ada manusia-manusia yang bisa jadi dia nggak suka sama Anda. Mungkin faktor yang lain, faktor bisnis, persaingan usaha, atau faktor masalah apa, yang nggak suka sama Anda, maka kejahatan dia akan berdampak buruk pada fisik dan psikis Anda. Apalagi terus dia bisa kolaborasi sama jin. Atau jin itu yang berniat jahat sama Anda. Kenapa? Ya mungkin karena faktor-faktor yang lain sehingga jin itu gak suka sama Anda. Mungkin karena rumahnya Anda rusak, mungkin karena ini, mungkin karena ini dan sebagainya. Anda ganggu dia dan macam-macam. Atau ada binatang buas yang sewaktu-waktu menerkam Anda. Semua ini adalah kejahatan-kejahatan yang bisa menimpa diri kita. Makanya kalau malam sore kita disuruh baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Sifat-sifat Allah yang sempurna. Dari apa? Dari keburukan yang datangnya dari para makhluk-makhluk yang jahat ini. Ini dibaca setiap sore. Disebutkan kisahnya, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu mengatakan, wahai Rasulullah, semalam saya disengat binatang berbisa. Aku tidak bisa tidur hingga pagi karena sengatan binatang itu. Rasulullah SAW bertanya, binatang apa itu? Dia menjawab, kalajengking. Rasulullah SAW menjawab, jika kamu membaca ini setiap sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kamu tidak akan celaka dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakai kamu. Imam Tirmidzi menyebutkan hadis di atas dari seorang yang bernama Suhail bin Abu Saleh. Dari ayahnya namanya Saleh, dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah.
Setelah hadis itu disebutkan, Suhail bin Abi Saleh bercerita, keluarga kami mempelajari doa itu, dihafal, keluarganya menghafal itu. Mereka selalu membacanya setiap malam. Suatu malam budak perempuan, atau sekarang kita pembantunya, kami disengat bisa kalajengking. Tetapi kalajengking itu tidak berpengaruh apapun terhadap tubuh dia. Ayo jemaah. Ini Nabi loh yang ngomong loh jemaah. Ini mukjizat loh ini jemaah. Rasulullah SAW ini tipsnya ya. Disengat nih binatang berbisa. Karena dia baca ayat kursi 3 surat ini, terus doa ini kalau sore, maka bisanya dia itu tak berfungsi di tubuh Anda. Dia disengat, tapi nggak ngapa-ngapain, tubuhnya nggak kena apa-apa. Ini kalau yang menyengat binatang berbisa. Kalau jin, ada jin yang jahat terhadap diri Anda, menyerangkan serangannya, ngirim paket gratis ke Anda tuh jin. Manusia-manusia yang jahat ngirim paket gratisnya kepada Anda, dia ngirim, silahkan kirim. Tapi karena Anda habis sholat baca 3 surat tadi sama ayat kursi, terus pagi baca itu, sore baca itu, ditambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, mau tidur baca ini juga 3 surat sama ayat kursi, mereka mau ngirim berapapun tidak akan bisa menembus diri Anda. Ini resepnya siapa? Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di sekitar kita keluarganya berantakan gara-gara ini jemaah. Ya, ada yang sakit nggak kunjung sembuh, ada yang psikisnya kena, ya, kayak orang dibilang gila ya nggak gila, tapi perusahaannya hancur, ini macam-macam lah jemaah kejadiannya. Ya. Ada yang fisiknya menderita terus jemaah, tiba-tiba lemas, tiba-tiba tangannya miring, tiba-tiba ini begini, nanti kerasukan, cerita 1001 macam cerita di sekitar masyarakat kita. Ya, tiba-tiba istrinya benci sama dia, tiba-tiba sang suami kabur menceraikan, tiba-tiba istrinya kabur dengan laki lain, perempuan yang laki kabur dengan perempuan lain. Inilah kehidupan dunia. Banyak yang mengirim apa? Paket gratis. Pakai biro pengiriman apa? Enggak pakai jasa pengiriman. Nyampe sendiri itu paket ke tubuh kita. Nah, caranya bikin diri kita kuat, memiliki sistem imun yang bagus, ya ini resepnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi kejahatan, ini masih bersifat umum yang pertama ini. Yang kedua lebih spesifik, yang ketiga lebih spesifik, yang keempat paling berbahaya. Yang keempat disebutkan, yang keempat itu min syarri hasidin hasan, itu paling berbahaya dan paling banyak kurbannya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ya, saya nakut-nakutin biar kalian datang lagi di pengajian saya. Serius jamaah. Kenapa kok min syarri hasid itu ditaruh di nomor 4? Para ulama bilang karena ini kurbannya paling banyak. Ya, paling banyak, lebih banyak itu daripada yang ketiga. Min syarrin nafatsat fil 'uqad ada banyak, tapi yang lebih banyak lagi yang keempat. Hasad. Ya. Anda tak tahu, Anda melihat orang di depan Anda adalah kucing Persia dan Anggora. Ternyata dia adalah serigala yang hendak menerkam Anda dari belakang. Dia bergaya seperti layaknya seorang sales yang menawarkan barang dengan sangat manis. Sebetulnya dia mau gigit jantung kamu jemaah.
Serem Ustaz. Ini nanti kita lanjutkan. Biar datang inti. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktunya ya. Nanti kumpulin aja pertanyaannya. Kita diskusikan bersama-sama nanti di waktunya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.